Setelah Jayan berbalik, dia akhirnya melihat apa yang ada di belakangnya. Serigala makam memegang leher seseorang di tangannya, dan cakarnya yang tajam diwarnai dengan darah merah cerah. Tubuh itu ditekan ke dinding oleh serigala makam, dan tubuh dewa itu terkulai lemas, seolah-olah kehilangan napas. Pada saat yang sama, di halaman, seseorang berteriak keras. Serigala makam telah menyerang. Qin Yichen muncul di samping Tum Wolf hampir seketika, mengerutkan kening dan menilai pemandangan di depannya. Melihat Qin Yichen datang, serigala makam tiba-tiba kembali berperilaku baik sebelumnya. Dan di mana masih ada sedikit tatapan garang, serigala itu menggosok keras kaki Qin Yichen. Tuan Guang, orang ini ingin menyelinap menyerang, tetapi saya menyimpannya. Saya tidak menyangka dia akan mati. Qin Yichen memandang pria itu, lalu berbalik untuk melihat Jian dan yang lainnya. Apakah orang ini dari rumahmu? Kalimat ini membangunkan Jian, melihat lebih dekat, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Orang ini adalah orang tua, di rumahku. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jian masih bertanya-tanya, di luar sudah panik, dan banyak tentara siap bertarung. Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya, dia mengambil serigala makam dari tanah dan sepertinya membelai kepalanya. Ini agak lucu, kamu benar-benar mempermainkanku dengan trik ini. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Jika orang-orang ini ingin menggunakan cara sederhana seperti itu, mereka akan bertengkar dengan diri mereka sendiri, serigala makam, dan kota pembuat pedang, yang akan menjadi angan-angan. Melepaskan tangannya, Qin Yichen membawa serigala makam kembali ke tempat duduknya dan melihat keluar aula. Jian, duduk saja dengan sabar dan tonton pertunjukan yang bagus bersamaku. Angkat kepala tinggi-tinggi. Oh, Jian mengangguk kaku, lalu duduk di kursi sesuai permintaan Qin Yichen. Tidak lama kemudian, beberapa tentara bergegas dengan orang-orang. Di mana makam serigala? Tuan Jian, ayo pergi. Jian memandang Qin Yichen dengan curiga, tidak tahu obat apa yang dia jual di labu. Qin Yichen memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan diam-diam mengirim transmisi suara ke Jian. Bersabarlah, hal-hal tidak sesederhana yang kamu lihat. Qin Yichen tidak berbicara, dan Jian juga diam. Sepertinya mereka berdua memiliki perbedaan pendapat tentang beberapa masalah. Prajurit terkemuka melihat sekeliling dengan curiga, mencoba menemukan mayat itu. Di mana Paman Zhang? Mendengar 3 kata ini, Qin Yichen mengkonfirmasi tebakannya. Kali ini, itu hanya pertunjukan yang diarahkan sendiri dan bertindak sendiri, untuk memprovokasi hubungan antara dia dan Jian. Tentu saja, serigala makam hanyalah alasan. Selain serigala makam, ada metode lain. Tetapi saat ini, serigala makam adalah alasan yang paling cocok. Lagi pula, serigala makam hanyalah binatang buas. Apa prioritasnya? Bahkan jika dia menyebabkan beberapa konflik, itu masuk akal. Pria yang dikenal sebagai Paman Zhang ingin melaporkan masalah rahasia, dan tiba-tiba muncul di belakang Jian. Masuk akal untuk disalahpahami oleh serigala makam. Satu-satunya kecelakaan adalah bahwa orang mati ini pasti orang kepercayaan Jai. Qin Yichen dapat melihatnya dengan jelas. Alasan mengapa dia tidak mengeksposnya sekarang adalah karena dia ingin menunggu orang-orang ini mengungkapkan lebih banyak informasi. Setidaknya untuk membiarkan Qin Yichen melihat dengan jelas siapa orang-orang ini. Setelah pengingat Qin Yichen, Jian juga menemukan masalahnya di sini. Mengapa Anda bertanya pada Paman Zhang segera setelah Anda datang? Untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah di sini, Jian tidak akan percaya jika dia terbunuh. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya membelai kepala serigala makam. Saya harus mengatakan bahwa kepala serigala makam sangat nyaman untuk disentuh. Dan itu masih kepala anjing yang kuat, perasaan ini benar-benar luar biasa. Qin Yichen tampak nyaman. Jian di samping tidak memiliki pikiran yang santai seperti Qin Yichen, tetapi memiliki ekspresi serius di wajahnya. Berapa banyak orang seperti itu yang ada di bawah komandonya? Jian tidak pandai dalam metode ini. Jika situasi ini tidak dikendalikan, itu pasti akan menjadi lebih serius di masa depan. Dan Jian tidak pandai dalam trik ini, tetapi dia tidak bodoh mengetahui situasinya saat ini. Tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk merencanakan dengannya dengan nyaman. Tuhan tahu kapan bawahannya akan menyebabkan sesuatu terjadi. Mengintip Qin Yichen, Jian masih merasa bahwa dia harus menjelaskannya kepada Qin Yichen sesegera mungkin. Bagaimanapun, jarak antara kota Zujian dan kota reruntuhan terlalu dekat. Dan jarak antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa dia akan bekerja sama dengan Qin Yichen, atau dia akan dibersihkan oleh Qin Yichen. Diam-diam mengirimkan suara. Feng, beri aku waktu untuk masalah ini, dan aku akan mencoba menemukan orang-orang ini. Qin Yichen tidak terburu-buru sama sekali, menyaksikan para prajurit mengaum kesakitan, memberitahu kebaikan Paman Zhang sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak akan menyebutkan sepatah kata pun kepada Tum Wolf. Karena ada beberapa kata yang tidak dapat didengar oleh Qin Yichen dan Tum Wolf. Tentu saja ada beberapa kata yang hanya bisa diucapkan kepada Qin Yichen. Adapun serigala makam, tidak ada yang berani berbicara di depannya.
Untuk binatang buas, minat jelas lebih penting daripada hal lain. Melihat beberapa orang yang baru saja mulai membangun kembali akan dihancurkan oleh tipuan, Jia Luo tiba-tiba berdiri. Kalian semua turun. Tidak ada perintah dari Lord Jian. Kapan giliran kalian untuk berbicara? Jia Luo berdiri dan menghentikan lelucon ini. Beberapa tentara menundukkan kepala mereka dan diam-diam menyeret tubuh Paman Zhang ke bawah sebelum pergi. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan memperhatikan banyak detail kecil. Misalnya, tindakan menyeka air mata secara diam-diam, nafas yang berat, dan linglung sesaat ketika melihat tubuh Paman Zhang. Ini semua diam-diam mengatakan betapa rasa hormat yang mereka miliki untuk Paman Zhang ini. Qin Yichan berdiri dengan acuh tak acuh. Ada banyak pelecehan hari ini. Aku menantikan Haihan. Di permukaan, Qin Yichan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Tetapi sebenarnya, Qin Yichan telah mengirim transmisi suara ke Jian. Ingatkan terakhir kali aku mengajarimu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Ketika kamu tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, jangan menyelesaikannya. Jangan bicara, fokus saja membuat keputusanmu sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan membawa serigala makam dan berjalan di luar aula. Tentu saja, langkah ini tidak diperlukan untuk Qin Yichan. Berjalan terlalu lambat. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa langsung pergi. Ini semua dilakukan untuk menunjukkan para prajurit ini. Tumwolf melihat tangan Qin Yichan yang terulur, dan sebelum ditangkap, cakar kecilnya mengaitkan tulang di atas meja dan menyembunyikan tulang itu langsung di mulutnya. Wajahnya bengkak sedikit. Begitu Qin Yichan pergi, Jia Luo melangkah maju dan berkata kepada Jian. Tuan Jian, orang-orang ini bertindak terlalu jauh, mengabaikan keagungan kota pengecoran pedang saya. Anda harus memberi mereka warna. Saya sarankan mulai sekarang, segera mulai persiapan. Bunuh serigala makam terlebih dahulu, dan kemudian mulai dengan penguasa cahaya.